warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Oke, kita bertemu kembali dengan saya sendiri sebagai tutor pada mata kuliah Filsafat Administrasi, ini Bapak Arif Ferdian atau bisa juga dipanggil Kak Arif Ferdian. Jadi pada pembahasan pertama kita ini, kita akan membahas ruang lingkup filsafat itu sendiri. Jadi pada dasarnya, kalau kita merujuk kepada filsafat, filsafat ini bisa dilihat dari perspektif etimologis dan terminologis. Kalau kita melihat dari etimologis atau asal kata, jadi filsafat ini berasal dari bahasa Arab yang berarti falsafah. Kalau dari bahasa Yunani namanya filosofia. Apa itu filosofia? Itu terdiri dari dua kata. Philo itu artinya cinta. Sofia itu kebijaksanaan atau hikmah. Jadi pada dasarnya kalau kita berbicara tentang filsafat atau filosofia itu adalah cinta kebijaksanaan. Oke. Jadi pada dasarnya seorang filsuf itu memiliki ciri-ciri mencari kebijaksanaan dalam artian hakikatnya. Sedangkan kalau kita merujuk pada terminologi, ada beberapa definisi filsafat yang dikemukakan oleh pendapat para ahli, khususnya pada zaman Yunani kuno, pada abad ke-6 sebelum Masehi, karena pada abad itulah ilmu lahir, filsafat lahir, di mana pada zaman itu penganut-penganut dulu masih mengikuti sistem Taoisme. Taoisme itulah apa yang di fenomena-fenomena yang terjadi yang dapat dilihat oleh indera itu disangkut pautkan dengan hal yang mistis. Jadi semua apa yang terjadi, fenomena yang terjadi itu disangkut pautkan dengan mistis. Sedangkan filsafat ini menganggap bahwa sesuatu hal yang terjadi itu dapat diolah oleh akal pikiran. Artinya itu dapat dijabarkan, dapat diteliti, atau pada dasarnya ilmu ini menganggap bahwa sesuatu hal yang itu terjadi itu memiliki fase-fase tertentu dan merupakan bersifat umum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk metode. Jadi kita kembali lagi bahwa definisi filsafat menurut pendapat para ahli yang pertama adalah Plato. Yang Plato ini bisa dipahami merupakan murid Socrates dan guru Aristoteles. Jadi dia mendefinisikan filsafat itu adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Atau bisa dikatakan bahwa filsafat ini adalah mencari kebenaran. Artinya apa? Bahwa filsafat ini adalah kita bisa mengkaji lebih dalam, mencari sesuatu hal atau mencari kebenaran, kenapa bisa ini terjadi, apa penyebabnya terjadi, itu dilandaskan pada indera kita yang dapat diolah oleh akal pikiran. Berikut ada definisi filsafat yang dikemukakan oleh Aristoteles. Dia katakan bahwa filsafat itu adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran mengenai ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Jadi filsafat itu adalah ilmu yang mencari kebenaran pertama, ilmu tentang segala yang ada, yang menunjukkan ada, yang mengadakan sebagai penggerak pertama. Artinya apa? Bahwa filsafat ini adalah harus memiliki eksistensi ketika sesuatu hal itu ada, dapat dijabarkan dan dapat dijelaskan secara metode-metode tertentu. Artinya dapat dipandang bahwa sesuatu hal terjadi itu bisa dijabarkan secara ilmu, secara metode. Kita lanjut bahwa ada definisi dari pendapat Immanuel Kant. Dia katakan bahwa kalau kita memahami filsafat itu adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan. Jadi dia katakan gini, kalau kita berbicara tentang filsafat, Immanuel Kant menganggap bahwa pangkal segala pengetahuan, artinya bisa dipahami secara detail bahwa filsafat itu adalah mother, mother.
ibu dari segala pengetahuan. Lahirnya ilmu-ilmu atau cabang ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu norm, ilmu-ilmu eksat itu semua eh, berasal dari filsafat. Inilah yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Karena kenapa? Ada 4 persoalan tentang filsafat. Pertama adalah metafisika, menjawab apa yang dapat kita ketahui. Jadi apa yang dapat dilihat oleh indera, yang dapat dikelola oleh akal pikiran, yang dapat dijelaskan secara sains atau ilmu, itu adalah metafisika. Kedua, etika, menjawab apa yang boleh kita kerjakan. Jadi pada dasarnya ketika berbicara etika ini adalah bagian dari filsafat bahwa ini akan menjawab sesuatu hal yang boleh dikerjakan. Jadi pada dasarnya mengerjakan sesuatu hal itu ada batas-batasnya, ada yang boleh dan ada yang tidak. Maka etika akan muncul ketika bahwa yang dilakukan ini, yang dikerjakan ini adalah di dalamnya mengandung unsur-unsur norma yang baik bagi kita atau mengandung moral. Artinya baik untuk lingkungan kita, baik untuk pribadi kita sendiri, dan dianggap hal yang positif bagi orang di sekitar kita. Ketiga, agama. Menjawab sampai di mana harapan kita. Jadi, di dalam 4 persoalan pengetahuan, yang ketiga ini adalah agama. Menjawab sampai di mana harapan kita. Yang keempat itu adalah antropologi. Menjawab apa yang dinamakan manusia. Mencari eh, bagaimana lahirnya sebuah manusia, dia lahir dari mana. Ini sangat kental dengan teori dari Darwin, penciptaan asal muasal manusia ya. Oke, kita lanjut. Pada dasarnya, ciri-ciri persoalan filsafat itu yang pertama adalah persoalan metafisika. Kembali tadi yang menurut menolkan bahwa ini metafisika ini menyangkut keberadaan. Jadi ketika sesuatu hal yang ada itu bisa dijabarkan, bisa dijelaskan secara ilmiah melalui metode-metode yang tertentu, yang bersifat empirik dan dapat diterima secara umum di masyarakat. Jadi kedua, persoalan epistemologis menyangkut pengetahuan. Ketiga, persoalan metodologis menyangkut metode. Keempat, persoalan logis menyangkut penalaran. Kelima, persoalan etis menyangkut moralitas. Keenam, persoalan estetis menyangkut keindahan. Jadi pada dasarnya persoalan filsafat ini adalah mengakui keberadaannya, epistemologi asbabun usulnya dari mana, kenapa bisa ini tercipta, apa penyebabnya tercipta, apa unsur yang bisa menyebabkan ini tercipta. Metodologis bahwa sesuatu hal yang terjadi itu memiliki metode-metode tertentu, memiliki alir-aliran tertentu, sehingga tidak secara instan akan terjadi begitu saja. Ada tahap-tahap tersendiri, ada metodenya tersendiri. Kemudian logis bahwa pada dasarnya sesuatu hal yang terjadi yang dapat dilihat oleh panca indera mata itu dapat dijelaskan secara logis melalui ilmu-ilmu pengetahuan. Etis bahwa pada dasarnya filsafat ini harus menyuntingi sifat moralitas dan estetis bahwa ilmu filsafat ini menyangkut tentang keindahan. Kita lanjut berikutnya tentang komponen filsafat. Nah, kalau kita memahami komponen filsafat ini tidak, inilah bisa dikatakan bahwa komponen filsafat itu ada 3. Ontologi, epistemologi, aksiologi. Kembali pada Immanuel Kant bahwa kalau berbicara tentang ontologi ini menyangkut tentang keberadaan. Artinya apa? Bahwa ketika orang manusia sudah ada, bagaimana caranya kita mengingatnya? Yaitu memberikan nama. Ketika sudah ada namanya, pada dasarnya inilah ontologi. Eh, Bisa dikatakan ontologi itu adalah mengakuinya secara sah bahwa dia sebenarnya ada dengan memberikan sebuah nama. Jadi kalau bisa diartikan bahwa ontologi ini adalah tentang bagaimana mencari hakikat, kebenaran, dan kenyataan dalam keilmuan mengenai apa dan bagaimana ada sebagaimana manifestasi kebenaran yang kita cari. Jadi pada dasarnya ketika sesuatu hal itu ada dan disebutkan namanya, itu adalah ontologi, keberadaannya, diakui keberadaan. Itulah ontologi. Artinya keberadaannya ini bukan hanya satu orang mengakuinya,
keseluruhan orang mengakui bahwa inilah dia. Saya contoh. Saya memperkenalkan diri dengan kata Arif. Jadi secara otomatis saya mendoktrin Anda, memasukkan di pikiran Anda bahwa saya sebagai objek ini adalah Arif. Arif ini Anda sepakati bahwa apa yang telah saya berikan kepada diri saya dengan kata Arif, itu Anda setuju bahwa yang berbicara di depan komputer saya ini adalah Arif. Dan Anda akan terdoktrin secara tersendiri bahwa Arif ini adalah merupakan seorang tutor dalam mata kuliah filsafat administrasi. Oke, lanjut lagi. Kita berada pada epistemologis. Apa itu epistemologis? Jadi kalau mendefinisikan epistemologis itu adalah bagaimana kebenaran itu diartikan dalam mencapai pengetahuan. Artinya apa? Pada dasarnya sebenarnya kalau kita memahami epistemologis secara harfiah bahwa epistemologis itu adalah asbabun usul, bagi sebab itu mencari asal usulnya, bagaimana dia bisa tercipta, bagaimana dia bisa ada, eh, dia dia muncul dari mana, itulah asbabun usul. Kalau saya masih sangkut pautkan dengan saya sendiri, ya bagaimana bisa saya tercipta, ya jelas bahwa saya tercipta itu dari kedua orang tua saya. Itulah asbabun usul. Sangat pro dengan teori yang dikeluarkan oleh Descartes. Dia mencari keesaan Tuhan, bahwa ini manusia awalnya itu dia dari mana. Dia menganggap ya kalau contoh dari saya ini dari mana? Dari ayah saya lahir dari mana? Dari nenek saya lahir dari mana? Nenek buyut, dan begitu seterusnya. Jadi sehingga dia memutuskan, Descartes memutuskan bahwa ada sebuah zat yang menciptakan seorang manusia di muka bumi. Beda lagi teori dari Darwin yang mengatakan bahwa manusia itu lahir dari seekor kera, seekor. Jadi pada dasarnya teori-teori ini diterima oleh akal pikiran ketika kita secara bersama-sama sepakat bahwa apa yang dikatakan itu adalah benar. Dan ketika kita memperoleh teori baru, metode tertentu, kita dapat mematahkan teori tersebut, dan orang juga akan sepakat bahwa teori ini keliru dengan hasil-hasil olah data kita, metode-metode yang kita jelaskan yang secara empirik dan diakui oleh keseluruhan manusia. Yang terakhir adalah aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksiologi berperan sebagai sistem yang mengatur pelaksanaan keilmuan ke dalam bentuk-bentuk nilai atau value yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan kehidupan pencarian keilmuan. Jadi pada dasarnya aksiologi ini adalah bisa dikatakan sebuah nilai. Artinya apa? Bahwa untuk apa kita diciptakan? Eksistensi kita ini seperti apa? Jadi saya sebagai manusia yang diberikan nama Arif itu untuk untuk apa saya hidup, ya itu eksistensi saya itu adalah bagaimana cara saya bisa berguna dan bernilai di lingkungan sekitar saya. Itu eksistensi kita. Ketika kita tidak memiliki nilai di lingkungan kita, ketika kita tidak memiliki nilai di keluarga kita, masyarakat kita, maka aksiologi itu kita tidak capai. Semua yang orang hidup di sini memiliki nilai eksistensinya tersendiri, baik di keluarganya, temannya, pasti. Seburuk-buruknya orang, tetapi eksistensinya akan ada di depan orang lain, pasti akan ada. Kita lanjut. Kita sekarang masuk pada lingkup sejarah lahirnya filsafat. Jadi kalau kita memahami filsafat ini lahir di negara Yunani pada tahun 625 sampai 548 sebelum Masehi, atau tepatnya pada abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi sejarah lahirnya filsafat ini pada dasarnya ini tentang mencari kebenaran, menyelidiki hakikat yang sebenarnya
mengenai segala sesuatu. Dia beranggapan bahwa pada Yunani kuno, para ahli-ahli Aristoteles, Plato, Descartes, Socrates, pada dasarnya mereka ingin mencari sebuah kebenaran. Dia menganggap bahwa kebenaran itu adalah hal yang dapat dilihat oleh panca indera dan juga bisa diolah oleh akal pikiran atau diterima oleh logika. Kemudian dapat dijelaskan, dapat diajarkan, dan dapat dilihat secara metodologi. Jadi pada dasarnya filsafat ini bisa dikatakan sebuah filsafat adalah ilmu. Jadi pada dasarnya filsafat ini tokoh yang pertama kali menemukan filsafat adalah Thales yang mengembangkan geometri dan matematika. Jadi pada dasarnya ilmu yang pertama muncul ini adalah ilmu normal science, karena pada dasarnya kenapa dikatakan normal science? Eh, karena pada dasarnya pada saat itu teori-teori yang dikembangkan, ilmu-ilmu yang diperoleh itu adalah ilmu-ilmu yang pasti, yang sulit sangat dibantah, dan ketika dilakukan berulang tetap hasilnya akan sama dengan takaran yang sama. Itulah ilmu normal science. Sedangkan kita sebagai public administrasi, kita berada pada ilmu post normal science. Itu sangat jelas di pada buku Thomas Iguchi ya. Nanti kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya tentang lahirnya filsafat administrasi, perkembangan administrasi, kapan administrasi ini muncul, kenapa bisa jadi administrasi negara. Oke, lanjut. Jadi pada dasarnya sejarah lahirnya filsafat ini setelah Thales ada, Socrates yang mengembangkan teori moral, Plato yang mengembangkan teori tentang ide, dan Aristoteles yang mengembangkan teori yang menyangkut dunia serta benda. Jadi semua hal-hal yang dikembangkan pada zaman dulu itu para ilmuwan sepakat bahwa eh, apa yang bisa dilihat oleh indera itu bisa diterima oleh akal pikiran, dapat diolah oleh akal pikiran menggunakan pendekatan-pendekatan metode-metode tertentu, kemudian bisa diajarkan. Itulah bisa dikatakan bahwa hal ini adalah menjadi sebuah ciri-ciri ilmu. Jadi faktor lahirnya filsafat ini karena pada saat itu eh, filsafat terlahir karena masyarakat Yunani saat itu memiliki kebebasan dalam berpikir dan tidak terkekang oleh doktrin masyarakat. Artinya apa? Pada zaman itu orang-orang Yunani memiliki kebebasan berpikir yang menganggap bahwa apa yang dilihat oleh indera itu dapat diolah oleh akal pikiran. Karena kenapa zaman dulu juga sangat jelas bahwa kental akan mitos. Pada zaman dulu juga kental dengan karya sastra serta banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan. Saya ada teori dari August Comte tentang bahwa pada dasarnya itu ada fase eh, tentang sebuah ilmu. Yang pertama adalah Taoisme, tentang ketuhanan, bahwa pada dasarnya orang-orang dulu itu sangat kental dengan mitos-mitos. Dia percaya mitos-mitos, fenomena-fenomena yang terjadi, hal-hal yang terjadi itu dia sangkutkan pautkan dengan mitos, sangkut pautkan dengan kepercayaan animisme. Kemudian masuk lagi namanya metafisika, yaitu sesuatu hal yang fenomena yang terjadi yang dapat dilihat oleh indera, dirasakan oleh indera, dan dapat diraba oleh indera, itu dapat dapat dilogikakan, dapat diterima oleh akal pikiran. Kemudian lanjut positivisme. Apa itu positivisme? Positivisme adalah ilmu-ilmu normal ya, atau bisa dikatakan bahwa pada dasarnya positivisme ini adalah ilmu-ilmu normal science yang sesuatu hal, yaitu yang suatu ilmu-ilmu atau berada pada posisi di mana masyarakat eh, bisa mengubah segala sesuatu hal itu dalam bentuk tingkah laku sifat. Ini juga dikatakan dengan post normal science.
Jadi normal science menuju ke post normal science. Kalau normal science itu lebih dominan kepada ilmu-ilmu yang normal, yang ilmu-ilmu eksakt yang hasilnya sudah jelas, kemudian menuju kepada post normal science yang ilmu-ilmu yang sangat sulit diterka, sangat sulit ditebak karena berbicara tentang sifat atau tingkah laku masyarakat atau manusia itu sendiri. Jadi pada dasarnya faktor lahirnya filsafat ini para ahli berpikir kemudian mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut melalui akal pikiran mereka sehingga mendapatkan jawaban yang dapat diterima oleh akal. Itu adalah sejarah lahirnya filsafat. Terus bagaimana dengan perkembangan filsafat? Kalau kita memahami perkembangan filsafat, itu filsafat ada sejak abad ke-6 sebelum Masehi atau pada zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno yaitu zaman filsafat pra-Sokrates di Yunani. Tokoh-tokohnya dikenal dengan nama filsuf pertama atau filsuf alam. Mereka mencari unsur induk yang dianggap asal dari segala sesuatu. Jadi mereka mencari sesuatu hal yang asal muasalnya itu dari mana? Mencari eh, suatu zat atau mencari kebenaran asal usul sesuatu hal. Sehingga menurut Thales, ars itu adalah, ars ini artinya mencari unsur induk. Thales menganggap bahwa unsur induk itu adalah air. Sedangkan Anosimandros berpendapat bahwa unsur induk itu adalah yang tak terbatas atau hal yang tak ternilai atau disebut dengan tuaperion. Sedangkan Anaximenes menganggap bahwa unsur induk itu adalah udara. Kalau Pythagoras sendiri menganggap bahwa unsur induk itu adalah bilangan. Jadi mereka mencari tentang asal-usul sebuah zat. Ada yang menganggap unsur induk itu adalah berasal dari air. Ada yang menganggap bahwa unsur induk itu dari hal yang tak terbatas. Bahkan ada yang menganggap bahwa unsur induk itu adalah sebuah bilangan. Bahkan Heraklitus menganggap bahwa unsur induk itu adalah api. Jadi dia menganggap bahwa unsur induk itu adalah api. Ini adalah asal mula eh, pemahaman dari Heraklitus. Jadi zat-zat itu berasal dari api. Inilah Heraklitus. Sedangkan Parmenides mengatakan bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak. Inilah pada zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi ketika mencari unsur induk. Ada yang katakan air, ada yang katakan dari api, ada yang katakan dari udara. Sedangkan Pythagoras mengatakan bahwa unsur induk itu adalah bilangan. Kita lanjut. Jadi setelah zaman Yunani kuno, kemudian zaman abad pertengahan. Jadi pada abad pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Jadi para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teologi, yaitu orang-orang bisa dikatakan pemuka-pemuka agama. Jadi sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Jadi semua hal-hal aktivitas ilmiah itu ujung-ujungnya dibawa ke aktivitas agama. Inilah filsafat pada zaman abad pertengahan. Sehingga muncul sebuah semboyan pada abad itu yang disebut dengan Ancilla Theologia atau bisa dikatakan abdi agama. Namun harus diakui bahwa banyak juga temuan dalam bidang ilmu yang terjadi pada masa itu. Ya, lanjut, kita berada pada zaman modern. Jadi zaman modern ini ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance seperti Rene Descartes 1956 sampai 1650, tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern.
Rene Descartes juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri dari atas dua garis lurus, ya ini X dan Y. Dalam bidang datar, Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teorinya ini struggle for life atau perjuangan untuk hidup, serta Thomson dengan temuan elektron. Jadi di sinilah zaman modernlah berkembanglah ilmu-ilmu yang bersifat positivisme atau ilmu normal yang pada dasar ilmu pasti yang berguna untuk kehidupan kita, mulai dari terciptanya listrik, teori gravitasi, ya, garis lurus, ditemunya titik koordinat, itulah semua lahir dari ilmu filsafat, sehingga ilmu filsafat adalah mother, ibu dari segala ilmu. Jadi lahirlah ilmu-ilmu normal, kemudian ilmu ilmu post normal, ilmu normal ada matematika, fisika, kimia, hal-hal yang pasti yang sulit dibantahkan dan sudah ditebak seperti apa hasil akhir dari ilmu tersebut. Beda dengan post normal science, ilmu kita melihat perilaku masyarakat, kita melihat tentang eh, lingkungan kita, sekitar kita, walaupun kita eh, melakukan penelitian metode, suatu fenomena terjadi di lapangan, kita sudah mencari jalan keluarnya, tetapi pada dasarnya hasil akhirnya itu belum tentu sama pada fenomena di tempat lain atau pada 10 tahun yang ke depan. Beda dengan ilmu normal. Walaupun dimanapun berada, tetapi ketika metode itu sama dilakukan, pasti hasilnya juga tetap sama. Jadi, perkembangan filsafat ini tidak hanya mencerminkan perubahan dalam pandangan manusia tentang dunia, tetapi juga muncul sebagai respon terhadap tantangan intelektual, perubahan sosial, dan perkembangan ilmiah yang terjadi dari masa ke masa. Oke, saya anggap pertemuan kita untuk materi kali ini cukup sampai di sini. Dan insya Allah ketika ada yang ingin bertanya, ada fitur pertanyaan yang telah disediakan dan untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang filsafat ini, saya sebagai tutor akan memberikan beberapa tugas. Oke, untuk kedepannya kita akan membahas tentang filsafat administrasi itu sendiri. Oke, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam sejahtera.